Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Masih 1 Yohanes, ini sudah tema yang keempat. Kita ambilkan tema kali ini adalah antikristus. Ya. Istilah antikristus ini sebenarnya dalam Alkitab seluruh Alkitab hanya muncul 5 kali saja. Itu semua pun dalam tulisan Rasul Yohanes ya. Dalam 1 Yohanes ada 4 kali muncul. Dalam 2 Yohanes ya. Itu hanya 1 pasal itu kitab itu, dan itu muncul 1 kali. Jadi sebenarnya walaupun kemunculannya hanya 4 kali atau 5 kali dalam seluruh Alkitab itu, tapi bukan berarti dia tidak penting ya. Kita harus tahu dulu tulisan Yohanes ini, seperti prinsip trilogi itu, adalah suatu pelayanan yang kepada gereja-gereja yang sudah jatuh ya. Jadi kita tahu pelayanan Petrus satu pelayanan perjanjian baru kepada bangsa Yahudi, sementara pelayanan Paulus nggak lagi dibedakan Yahudi atau non-Yahudi. Dan itu siapa yang percaya kepada pelayanan Paulus dalam arti melayankan perjanjian baru kepada bangsa-bangsa lain, itu disebut tubuh Kristus yang percaya itu ya. Nah, istilah Kristus ini itu hanya digunakan oleh Paulus dalam pengertian Kristus korporat. Ada nanti dalam 1 Korintus kalau kita minta bantuan pasal 12 ayat 12 itu, di situ jelas disebut bahwa Kristus itu tubuh ya, korporat. Nah, itu pengertian tubuh Kristus, jemaat ada yang adalah tubuh Kristus itu hanya oleh Paulus ya. Petrus maupun Yohanes tidak pakai itu. Tapi Rasul Yohanes menggunakan istilah anti Kristus. Nanti kita lihat ya, kalau Kristus itu suatu tubuh, body, maka anti Kristus itu juga body juga, satu tubuh juga ya. Nah, tapi tunggu dulu sebentar. Kita lihat dulu istilah anti ini. Anti Kristus ini berasal dari 2 istilah Yunani yang digabung ini. Anti itu artinya berlawanan atau selain dari ya. Jadi kalau anti Kristus itu artinya berlawanan dengan Kristus atau selain dari Kristus, ada yang lain lah ya. Selain dari Kristus. Itu istilah Yunani anti. Kemudian kalau Kristus ini artinya yang diurapi ya. Jadi kalau bisa disimpulkan ini sebenarnya anti Kristus ini juga artinya pengganti Kristus ya. Nah, mari kita melihat dulu kemunculannya lah, karena ini hanya 5 kali ya, kita baca aja semua kemunculannya. Jadi dalam 1 Yohanes ada 4 ya. Mari kita melihat dulu satu persatu. Ada di 1 Yohanes 2 ayat 18, ini yang pertama kali dia muncul ya, 1 Yohanes 2 ayat 18. Dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, mari kita perhatikan di sini ya. Di sini dalam istilah Yunani tidak ada definite article. Ho ya, dalam istilah Yunani itu ho, definite article artinya menunjuk kepada sesuatu yang tentu ya. Kalau a book ya buku, tapi kan belum jelas dia buku yang mana. Kalau the book itu berarti sesuatu buku yang sudah jelas ya, buku ini. Nah, ini berarti kalau istilahnya enggak ada definite article dalam istilah aslinya ini antikristus ini berarti antikristus itu adalah orang-orangnya dan juga programnya. Artinya sistem jadinya. Kali lagi ya. Misalnya di sini yang dibilang seorang antikristus itu ada definite article ya. The Antichrist misalnya begitu. Itu berarti dia bukan sistem, itu orang tertentu. Karena sudah jelas ya pakai definite article. Tapi kalau ini enggak. Berarti seorang antikristus ini adalah orang-orangnya plus juga program-programnya yang berarti sistem. Sistem itu sudah tahu ya. Group of things that works together in a certain rule.
group of things ya. Dalam dunia kekristenan itu kalau group of things itu berarti kelompok pelayanan sekolah minggu misalnya, kelompok pelayanan pujian penyembahan, kelompok pelayanan firman, kelompok ini sekolah teologinya, kelompok sekolah-sekolah yang Kristen, dan semuanya itu grup-grup itu works together, kerja bersama-sama dengan suatu aturan tertentu. That work with a certain rule ya. Jadi ada aturan tertentu. Nah, ini dia aturan tertentu, nilai-nilainya ya. Katakan message-nya itu yang berlawanan nanti dengan Kristus. Nanti kita lihat ya. Itu namanya, makanya antikristus itu body. Antikristus itu body, orang-orang dan sistemnya. Ya, tubuh ya. Karena Kristus juga tubuh, ya antinya Kristus itu juga tubuh, ya. Nah, nanti kita melihat ya bahwa dunia kekristenan itu sudah menjadi sesuatu selain Kristus, ya. Nanti kita lihat dulu sebentar ya, pelan-pelan dulu. Pokoknya 1 Yohanes 2:18 itu istilah antikristus itu adalah orang-orangnya plus programnya yang bisa kita sebut sistem. Oke. Yang berikut 1 Yohanes 2 ayat 22. Dikatakan di sini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini istilah antikristus ini ayat 22 ini ya. Ini antikristus di sini banyak orang tertentu ya. Katakan, perhatikan di sini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Karena di atas ini dibilang di ayat 12 ayat 18-nya bahwa antikristus itu sekarang ini banyak ya, banyak antikristus. Berarti ini yang dimaksud di sini di ayat 22 ini banyak antikristus yang tertentu itu juga. Ya. Ini yang di bagian kedua, banyak orang tertentu yang adalah antikristus gitu loh. Ya. Dari ayat 22 ya. Jadi kita lihat ayat 18 itu adalah sistem, antikristus adalah sistem, yaitu orang dan programnya. Kemudian di ayat 22 dikatakan di sini yang menyangkal Yesus adalah Kristus itu adalah banyak orang tertentu. Apa maksudnya menyangkal Yesus adalah Kristus? Memang di zaman Rasul Yohanes ada ajaran sesat yang namanya Gnostik. Berasal dari istilah gnosis. Gnosis itu pengetahuan. Jadi mereka merasa kami memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang yang lain yang Kristen itu ya. Nah, mereka punya konsep begini, bahwa sesuatu yang ilahi, mereka menyebutnya Kristus yang ilahi lah ya. Dengan yang jasmani Yesus, itu tubuh Yesus itu, manusia jasmani Yesus itu kan, itu tidak bisa menyatu. Karena yang jasmani ini mereka bilang itu jahat. Jadi sesuatu yang ilahi, Kristus itu tidak bisa masuk. Jadi Yesus itu bukan Kristus katanya. Kenapa? Karena ini yang satu Yesus itu jasmani, yang ini Kristus ilahi. Jadi tidak bisa nyatu dia. Ya. Nah, ini yang dibilang antikristus itu menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Karena faktanya Yesus itu adalah Kristus. Bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, menyatu dia yang ilahi dan yang jasmani. Ini sebenarnya ajaran ini menyangkal inkarnasi Kristus itu, menyangkal inkarnasi firman menjadi manusia itu. Tapi sekarang berkembang ajaran Gnostik itu yang di zaman Rasul Yohanes menjadi sekarang ini ajaran New Age. New Age itu adalah campuran daripada mistik timur. Ini tahun 1960 dimulainya dari Amerika ini. Budaya barat bercampur dengan mistik timur. Guru-guru Hindu, guru-guru di India itu guru-guru timur lah. Guru lah namanya itu dibilang ya. Nah, ajaran itu bercampur menjadi suatu, saya menyebutnya agama New Age ya, gerakan zaman baru. Mereka bilang gini, bahwa di dalam setiap orang, ini kebalikan dari ini, di dalam setiap orang itu ada Kristus.
Entah apapun mereka bilang ilahi, sesuatu yang ilahi, ada Allah di dalam kamu dan sebagainya begitu ya. Dan orang hanya perlu sadar saja bahwa dalam dirinya itu ada suatu potensi ilahi, bahkan Allah sendiri atau Elohim sendiri di dalam setiap orang. Tinggal orang itu sadar. Jadi tidak perlu pertobatan. Jadi yang disangkal di sini dalam ajaran New Age itu, yang disangkal itu darah Yesus dan salib Yesus itu. Tubuh Yesus yang disalib itu disangkal sama sekali. Nggak perlu bertobat. Yang penting kau sadar saja bahwa dalam dirimu ada sesuatu yang ilahi, yaitu Elohim sendiri. Kalau kau sadar, kau bisa. Ya, makanya ada lagu itu. Ini gerakan New Age sudah merembes kemana-mana. Buku-buku Kristen juga banyak yang New Age ya, buku-buku motivasi, kepemimpinan. Oh itu tuh banyak tuh masuk tuh konsep-konsep New Age. Bahkan lagu ya, itu lagu salah satu lagu John Lennon tuh, Imagine. Itu mengajarkan konsep New Age itu. Nah, ini antikristus. Tapi jangan buru-buru dulu nanti kita bilang bahwa antikristus itu sesuatu yang di luar gereja. Nah, jangan dulu, tunggu dulu. Nanti kita lihat dulu sebentar ya. Kemudian yang kemunculannya yang di 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Mari kita melihat ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dikatakan di sini antikristus adalah roh. Jadi ada 3 pengertian kita ya. Antikristus yang pertama adalah sistem, artinya orang-orang dengan program-programnya itu. Kedua, antikristus itu adalah banyak orang tertentu ya. Yang ketiga, antikristus dikatakan di sini spirit, roh. Karena memang penguasanya kan iblis, roh jahat itu ya. Jadi antikristus itu, lawan dari Kristus itu adalah roh bentuknya ya. Yang tentu bekerja dalam orang-orang dan dalam program-program sehingga membentuk suatu sistem ya. Karena kita tahu sistem itu atau dunia itu, dunia kosmos istilah Yunani itu artinya sistem, itu penguasanya iblis dan roh jahat, penguasa dunia ini ya. Oke, kemudian kita masih ada 2 lagi ya kemunculannya. Mari kita melihat ada di 2 Yohanes ini ya. Atau ada yang ini yang di ayat 18 ini 2 kali muncul ya. 1 Yohanes kita sudah baca itu, jadi tinggal 1 lagi yang belum kita baca. Jadi ayat 19 ini malah sebenarnya ya, untuk kita coba dulu untuk menjelaskan yang ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan ini ya. Antikristus itu yang di ayat 18 itu yang dibilang di atas itu. Memang mereka, artinya antikristus, berasal dari antara kita. Tetapi mereka atau antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini istilahnya berasal dari kita tapi tidak termasuk sungguh-sungguh kepada kita, dalam kita. Jadi antikristus itu adalah sesuatu dalam dunia atau sistem kekristenan, saya bilang. Dunia kekristenan itu, jadi antikristusnya ada di dalam itu. Jangan lihat nanti semua orang yang melawan Kristus itu kita bilang antikristus. Karena pemimpin-pemimpin dunia ada banyak, Hitler misalnya, itu bukan antikristus dalam pengertian Rasul Yohanes. Memang dia melawan Kristus ya. Ada banyak orang melawan Kristus yang di luar gereja, di luar kekristenan, ada banyak. Tapi bukan itu yang dimaksud Rasul Yohanes. Karena yang dimaksud Rasul Yohanes itu antikristus yang ada di dalam sistem atau dunia atau kosmos kekristenan. Itu yang dimaksud Rasul Yohanes itu. Yang berusaha menyesatkan, katanya di sini nanti dibilang ya, ada orang-orang berusaha menyesatkan orang apa. Nanti kita baca dulu sebentar. Jadi atau satu lagi ya, sebelum saya nanti simpulkan dulu ya. Satu lagi di 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini juga istilah antikristus muncul lagi di sini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud dunia di sini Rasul Yohanes sedang bicara sistem atau kosmos atau dunia kekristenan. Ya benar, saya bilang sekali lagi, yang di dunia di luar itu juga banyak antikristus yang melawan Kristus ya. Tapi bukan itu yang dimaksud Rasul Yohanes.
Dikatakan di sini tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini disebut tidak. Ini juga ajaran di zaman Rasul Yohanes itu ya, ada istilahnya apa, dokea. Dokea itu seperti kelihatannya aja. Yesus itu katanya kelihatannya aja dia pakai tubuh jasmani, padahal sebenarnya enggak. Karena mereka tetap punya konsep yang ilahi tidak mungkin bersatu dengan yang jasmani. Jadi mereka bilang bahwa Yesus, ya, maka di sini Yesus Kristus telah datang ditolak gitu ya. Telah datang sebagai manusia dengan tubuh jasmani itu ditolak itu. Nah itu Rasulullah bilang itulah penyesat ya. Oke, kita simpulkan dulu ya beberapa poin mengenai antikristus ini ya. Sekali lagi, antikristus itu adalah sesuatu yang melawan, berlawanan ya dengan Kristus, atau sesuatu yang sebagai pengganti daripada Kristus. Nanti kita melihat ya apa yang digantikan di dalam dunia kekristenan, soalnya sudah banyak ya, bahkan dia menjadi satu body, tubuh ya, si antikristus ini. Jadi kita simpulkan dulu. Satu, antikristus itu adalah sistem. Artinya orang-orang plus program-programnya yang melawan Kristus, yang sebagai pengganti dari Kristus. Ini dia sistem ya. Yang pertama ya. Yang kedua, antikristus itu adalah banyak orang yang tertentu dalam dunia kekristenan itu ya. Ini selalu pikiran ini yang dimaksud, ingat ya, yang dimaksud Rasul Yohanes bukan yang di luar itu, bukan. Karena dibilang di sini jelas, memang mereka berasal dari antara kita. Jadi yang Rasul Yohanes bilang antikristus itu di dalam, hanya tidak termasuk benar-benar ke dalam kita gitu ya. Jadi yang kedua ini, banyak orang tertentu di dalam dunia kekristenan, itu antikristus. Kemudian yang ketiga, antikristus juga roh dibilang. Karena penguasa dunia, penguasa sistem kekristenan itu, dunia kekristenan itu adalah iblis dan roh jahat. Itu makanya Yesus bilang sama dunia keagamaan di zamannya itu, sama orang Farisi, ahli Taurat di dalam Yohanes 8 itu, Yesus bilang, kau bapakmu iblis. Ya bukan berarti bapaknya iblis punya anak. Orang-orang Farisi ahli Taurat bukan begitu maksudnya. Bapak itu artinya ya kan sumbernya itu penguasa dunia ini kan iblis. Jadi kalau sistem Yudaisme itu sudah menjadi penguasa dunia, udah di bawah si iblis itu. Kenapa? Karena dia kan membunuh Yesus. Ingat ya, yang bunuh Yesus itu bukan Pilatus. Pilatus itu cuma alat aja dipakai oleh orang-orang Yahudi itu. Yang bunuh Yesus itu orang-orang Yahudi, sistem keagamaan orang Yahudi, Yudaisme. Itu yang adalah dunia keagamaan yang dikuasai iblis. Karena iblis ini kan pembunuh. Gelarnya dua iblis itu, pembunuh dan pendusta. Atau kalau mau digabung, mendustai untuk membunuh gitu. Nah Yesus bilang, kau bapakmu iblis. Itu sebabnya berarti bahwa orang-orang yang dalam itu ya antikristus itu adalah roh. Karena iblis itu kan roh ya, makhluk roh dia. Nah jadi kalau sudah tiga kita paham begini, mari kita sekarang masuk ke dalam pengertian sebenarnya siapa sih ini antikristus. Kan orang selalu nunjuk antikristus yang satu orang yang akan muncul sebagai penguasa dunia ya. Nanti dia akan macam-macam ya antikristus itu ya. Jadi pengertiannya, jadi antikristus itu orang tertentu yang akan muncul nanti. Padahal kita bilang sekarang sudah bahkan banyak, bukan cuma satu, bahkan menjadi satu body ya. Jadi antikristus itu enggak jangan tunggu nanti di sana. Kapan entah muncul memimpin dunia yang akan menyatukan dunia ini ya. Enggak gitu. Yang masuk Rasul Yohanes bukan yang itu ya. Yang dibicarakan di sini antikristus itu adalah sesuatu, bisa dia sistem, orang-orang yang programnya, bisa dia banyak orang tertentu, bisa juga dia roh, dan itu ada di dalam dunia kekristenan. Itu ingat ya, mereka berasal dari kita tapi tidak. Ya tapi mereka tidak kekristenan benar ya. Mereka ini ayat 19 ini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita ya. Oke, mari kita melihat dulu. Firman Tuhan bilang begini, Christ in you, the hope of glory. Artinya Kristus yang adalah
roh pemberi hidup, spirit itu ada dalam kita. Ketika kita percaya Tuhan, bertobat ya, Kristus itu memberikan roh Kristus ya di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Jadi segala sesuatu dalam dunia kekristenan ini yang memalingkan atau menyimpangkan umat Tuhan daripada fokus Kristus yang di dalam ini, misalnya menyimpangkannya dengan ajaran-ajaran yang lahiriah, keluar dia. Suksesnya lahiriah ya. Khotbah-khotbahnya motivasi aja sekedar untuk bagaimana engkau bisa hidup senang, engkau berhasil dalam bisnismu, engkau akan ya artinya ya dalam rumah tanggamu nggak banyak masalah. Pendeknya segala sesuatu yang lahiriah itu kan sebagai pengganti dari Kristus yang di dalam. Jadi khotbahnya tuh enggak mengarah kepada bagaimana Kristus dalam kita bertumbuh. Tapi khotbahnya ajarannya mengarah kepada kesuksesan yang di luar itu. Sesuatu yang di luar Kristus sebagai pengganti daripada Kristus. Baik itu kadang-kadang termasuk kadang-kadang program-programnya itu, liturginya, ya, bahkan pendidikannya, semuanya yang sebagai pengganti daripada Kristus di dalam. Karena begini, Bapak Saudara, jadi ajaran itu ajaran anti Kristus. Jadi banyak orang Kristen nggak sadar. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa ajaran itu anti Kristus yang dalam bentuk ajaran itu udah menyebarnya luar biasa dalam dunia kekristenan ini. Pendeknya segala sesuatu yang membuat umat Tuhan menyimpang daripada Kristus yang di dalam ini, menyimpang daripada fokus Kristus yang di dalam ini, itulah dia anti Kristus. Ya. Baik itu dia bentuknya program, orang-orang, pengajaran atau khotbah atau apapun juga lah bentuknya ya. Pendeknya segala sesuatu yang membuat umat Tuhan tidak fokus lagi ke dalam Kristus yang di dalam, tidak fokus kepada hal batinnya, ya, sudah mulai kepada hal lahiriah. Ini makanya guru palsu itu apa? Yang surat Yudas, ya, yang memanfaatkan kasih karunia Tuhan kepada hal-hal yang kesuksesan duniawi ini, lahiriah, enggak masuk ke dalam. Jadi begini Bapak Saudara, coba dulu lihat ya. Saya baru lihat YouTube, ya, saya lihat YouTube. Dia bilang begini, sekarang ini orang berapa puluh tahun belakangan ini khotbah-khotbah itu sudah banyak mengarah kepada seperti khotbah motivasi lah ya, para motivator gitulah ya, khotbah siraman ya, sesuatu yang praktikal yang artinya ya kamu sanggup, kamu mampu, kamu bisa, jangan semangat, jangan patah semangat, jangan apa ya, kayak gitu-gitu tuh arahnya tuh. Ya orang dunia juga begitu, para bisnismen juga mereka ngomong begitu juga, sama itu ya. Jack Ma juga ngomong begitu kok ya, bisnismen yang terkenal Alibaba itu. Jadi khotbah kekristenan itu sudah mengarah ke sana. Ya, kepada siraman apa kayak motivasi begitu. Kalau saudara melihat ya, khotbah Kristus yang di dalam ini, saudara harus dibukakan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, apa sih maksud Tuhan menciptakan manusia itu? Apa tujuan Tuhan menempatkan manusia di bumi ini? Ya. Kemudian orang harus diajarkan kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga. Apa efeknya kepada kita di sini yang percaya ini? Ya. Jangan khotbah-khotbah hanya engkau mampu, engkau kuat, engkau bisa, itu khotbah-khotbah orang luar lah ya. Para bisnismen enggak apa-apa lah, pakailah itu, karena itu untuk orang, untuk mereka. Kita ini lain di sini. Kita ini bicara Kristus, bahkan the kingdom of God is within you. The kingdom of God, kerajaan surga ada di dalam kita. Cari dahulu kerajaan surga ya, jangan cari motivasi. Itu sih memang berguna lah untuk orang-orang yang sedang mau mulai usaha ya, membangun bisnis, itu bagus memang, karena membangun bisnis nggak gampang juga kan. Jadi harus semangat, yang kau mampu, itu bagus lah ya. Tapi kita bukan itu. Kita bukan bilang nggak perlu uang, nggak. Kita harus cari dahulu kerajaan surga ini. Di mana kerajaan surga? Di dalam. Bukan di sana, yang enggak jelas gitu. Ya. Ini semua ajaran yang bersifat, kadang-kadang khotbahnya dari Alkitab. Nah ini makanya umat Tuhan nggak tahu. Semua ayat-ayat ini diambil dan diarahkan kepada hal-hal lahiriah. Ya.
Bahkan ada khotbah yang nggak segan-segan, kau harus kaya, harus begini. Nah, itu semua antikristus ya. Itu body ya, dalam sistem dunia kekristenan, itulah dia antikristus itu. Dan orang-orang umat Tuhan yang di dalamnya harus kalau Rasulullah bilang, roh dalam dirimu lebih besar daripada roh dalam dunia. Engkau umat pilihan Tuhan itu ada pengurapan dalam ini, dia tahu. Umat pilihan Tuhan walaupun dia nggak bisa lah menjelaskan secara teologis, tapi dia punya perasaan di dalam. Kalau dia dengar khotbah, ini khotbahnya khotbah motivator, khotbah yang untuk orang dunia ini, yang sedang bisnis, yang sedang apa itu tuh. Kita di sini lain, ya. Kita di sini mau belajar darah Yesus, belajar salib Yesus, belajar kebangkitannya, Roh Kudus masuk dalam hati. Kita belajar ya bagaimana benih Kristus itu bertumbuh, yang begitu-begitu loh. Nah inilah ya, jadi kesimpulan saya begini. Segala sesuatu, apapun juga itu, mau bentuknya liturgi, khotbah, program-program, apapun juga itu yang menyimpangkan kita daripada Kristus yang di dalam ini, itulah dia antikristus. Ya orangnya, ya programnya, ya rohnya, ya semuanya. Puji Tuhan, semoga umat pilihan Tuhan dikuatkan oleh ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.